Halo Sobat Geografi, perkenalkan saya Tarif Azema Taufik, absen 14 dari kelas 10-7 SMA Negeri 3 Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan fenomena geosfer berupa pencemaran dan 10 konsep geografinya. Pengkajian saya ini akan menggunakan prinsip geografi korologi dan pembahasannya difokuskan kepada pencemaran daerah aliran Sungai Citarum. Daerah aliran Sungai Citarum itu di mana aja sih? Mari kita simak videonya. Di Pulau Jawa, mengalir sebuah sungai yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat dan ibu kota negara Indonesia. Sungai tersebut adalah Sungai Citarum. Wilayah Sungai Citarum merupakan wilayah sungai terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 11.325 km persegi, melingkupi 14 wilayah administrasi, kabupaten dan kota. Wilayah Sungai Citarum terdiri dari 19 das di mana aliran Sungai Citarum membentang sepanjang 297 km bersumber dari mata air di Situ Cisanti dan bermuara di pantai utara Pulau Jawa, Muara Gembong. Nah, setelah melihat video tadi, berikut 10 konsep geografinya. Sumber pencemaran Sungai Citarum berasal dari sampah rumah tangga, limbah industri, bahkan limbah air lindi dari TPA Sarimukti. Pada tahun 2013, Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute telah membenarkan bahwa Sungai Citarum menjadi salah satu tempat tercemar dan terkotor di dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace Asia Tenggara dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat telah menemukan hasil bahwa logam berat yang berasal dari limbah pabrik telah menjadi kontaminan utama Sungai Citarum. Limbah air lindi dari tempat pembuangan akhir Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat juga menyumbang polutan ke dalam aliran Sungai Citarum. Yang kedua, jarak. Jarak dari sumber pencemaran berpengaruh pada tingkat pencemaran di suatu wilayah. Semakin dekat dengan sumber pencemaran, umumnya tingkat pencemaran semakin tinggi. Beberapa lokasi memiliki tingkat pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya karena dekat dengan sumber pencemaran daerah aliran Sungai Citarum, di antaranya Kecamatan Majalaya, Kecamatan Dayakolot, dan Kecamatan Bojongsoang, karena wilayah tersebut merupakan pusat perindustrian yang menyumbangkan limbah industri terbesar. Lalu ada Kota Bandung, karena memiliki populasi terbanyak sebagai penghasil sampah terbesar. Yang ketiga, keterjangkauan. Wilayah yang mudah diakses seperti daerah perkotaan cenderung lebih rentan menjadi sumber pencemaran dibanding daerah terpencil. Sampah di Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi hingga hari ini terus meningkat. Tercatat menyumbangkan sekitar 100-200 ton sampah per hari ke Sungai Citarum. 60% di antaranya merupakan sampah plastik bekas bungkus makanan. Dan lebih dari 300 perusahaan di Bandung Raya membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Yang keempat, interaksi. Sungai Citarum yang tercemar dapat mempengaruhi wilayah lainnya yang terlalui oleh jalur Sungai Citarum. Air Sungai Citarum masuk ke Sungai Cilimus, berlanjut ke Sungai Cimeta, hingga menuju Waduk Cirata. Ada lebih dari 1 juta kubik limbah bahan berbahaya dan beracun mencemari air Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat. Akibat dari terkontaminasinya air Waduk Cirata menyebabkan terjadinya mutasi genetik yang memengaruhi hewan-hewan dalam waduk tersebut. Mutasi genetik adalah perubahan pada urutan basa-basa nitrogen dalam molekul DNA suatu organisme. Pencemaran air dapat disebabkan oleh emisi bahan kimia beracun. Emisi dan pembuangan bahan kimia beracun dapat menyebabkan cacat lahir, mempercepat kerusakan DNA pada janin, dan menimbulkan kelainan kromosom hewan air. Pencemaran sampah dan limbah industri pada daerah aliran Sungai Citarum akan memperburuk ekosistem Laut Jawa, di mana aliran sungai akan bermuara ke Laut Jawa. Padahal Laut Jawa merupakan spot penangkapan ikan komersial. Yang kelima, aglomerasi. Aktivitas industri yang terkonsentrasi di satu kawasan dapat menyebabkan pencemaran yang tinggi di area tersebut. Daerah aliran Sungai Citarum didominasi oleh sektor industri manufaktur seperti tekstil, kimia, kertas, kulit, logam, farmasi, produksi makanan dan minuman, dan lain-lain. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat
telah mengkonfirmasi bahwa limbah industri jauh lebih intens dalam hal konsentrasi dan mengandung bahan-bahan berbahaya. Sebanyak 48% industri yang diamati rata-rata pembuangan limbahnya 10 kali melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Ada 31 industri yang mencemari Sungai Citarum, yaitu 28 industri tekstil, 1 industri makanan berbasis coklat, dan 1 industri plastik. Yang keenam, diferensiasi ruang. Jenis dan tingkat pencemaran bervariasi antara wilayah, tergantung pada kondisi fisik, sosial, dan ekonomi. Di Kecamatan Majalaya, terdapat sekitar 8 industri tekstil yang memiliki tingkatan pencemaran tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, yang diduga membuang sampah limbah langsung ke Sungai Citarum tanpa melalui instalasi pengolah air limbah. Limbah industri tekstil mengandung bahan pencemar organik dan anorganik yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Laporan menyebutkan bahwa limbah industri di sungai telah mencemari 2.300 hektar sawah dengan logam berat, mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari 866 juta US dollar selama 2 dekade pencemaran. Yang ketujuh, ada keterkaitan keuangan. Pencemaran dapat melampaui batas-batas administratif suatu wilayah, sehingga diperlukan kerjasama antar wilayah untuk mengatasi masalah ini, seperti pencemaran Sungai Citarum yang sampai ke Waduk Cirata di wilayah Purwakarta dan Cianjur. Perlu ada kerjasama wilayah Bandung Raya dengan wilayah Purwakarta dan Cianjur untuk mengatasi masalah pencemaran daerah aliran Sungai Citarum ini. Yang kedelapan ada skala. Pencemaran daerah aliran Sungai Citarum yang terjadi dalam skala regional ini membentang dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi yang sudah mendapatkan perhatian internasional akibat kondisinya yang sangat tercemar. Data menunjukkan kondisi air 54% Sungai Citarum tercemar berat, 23% tercemar sedang, 20% tercemar ringan, dan hanya 3% yang memenuhi baku mutu. Yang kesembilan adalah pola. Pola persebaran pencemaran seringkali mengikuti pola aktivitas manusia dan kondisi lingkungan. Aktivitas pencemaran air yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat adalah membuang sampah sembarangan. Di Sungai Citarum, tercatat ada sekitar 1.500 ton sampah dari 12 kabupaten kota yang dibuang ke Sungai Citarum setiap harinya. Sehingga di wilayah perkotaan di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum memiliki penyebaran pencemaran yang lebih dominan dibandingkan wilayah yang jarang penduduknya. Yang 10 adalah proses. Proses pencemaran melibatkan berbagai proses fisik, kimia, dan biologi, seperti pengendapan, penguapan, dan dekomposisi. Pengendapan atau sedimentasi pada Sungai Citarum sering terjadi saat musim kemarau, ketika sungai surut dan terjadi pendangkalan. Sedimentasi dapat menyebabkan bagian sisi sungai tertutup hingga separuh badan sungai. Penguapan air pada Sungai Citarum, proses di mana air permukaan sungai berubah menjadi uap. Penguapan air adalah bagian utama dari siklus air alami dan terjadi ketika sinar matahari memanaskan air di sungai, danau, dan lautan, menyebabkan molekul-molekul air menguap dan naik ke atmosfer. Dekomposisi bahan organik di sungai adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kimia, biologi, dan fisik ekosistem. Aspek topologinya adalah daerah aliran Sungai Citarum. Aspek biotiknya, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ekosistem perairan mengalami mutasi genetik akibat pencemaran dan kebanyakan tidak dapat bertahan hidup di air yang tercemar. Aspek sosialnya, adanya komunitas Citarum Harum. Aspek ekonominya berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan. Aspek politiknya, pemasangan papan pengumuman di bantaran Sungai Citarum oleh pemerintah terkait larangan pembuang sampah ke sungai. Pendekatan spasialnya yaitu Sungai Citarum meluap dan membuat ratusan kepala keluarga di Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot terdampak. Pendekatan ekologi atau kelingkungannya yaitu banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan ditambah dengan banyaknya industri yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu membuat air Sungai Citarum tidak layak konsumsi dan sungai seringkali meluap membuat pemukiman warga sekitar area sungai kebanjiran. Lalu ada pendekatan kewilayahan. Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Prinsipnya yaitu prinsip korologi. Pencemaran yang terjadi di daerah aliran Sungai Citarum menyebabkan terjadinya persebaran pencemaran di daerah-daerah lain tempat yang terlewati air Sungai Citarum.
Air dari Sungai Citarum dan sekitarnya sering dimanfaatkan warga dan pemerintah sebagai sumber air baku. Namun, semenjak pencemaran terjadi, warga tidak memanfaatkan sumber air baku tersebut dan pemerintah harus melakukan upaya lebih agar dapat memanfaatkan air baku Sungai Citarum sebagaimana mestinya. Berikut grafik baku mutu dissolved oxygen, nitrate, chemical oxygen demand, dan biological oxygen demand.